Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati dosen penguji, alhamdulillah pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 kami yang bernama Nur Istiqomah peserta PPG dalam jabatan batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 3515520021150 akan melaksanakan uji kinerja PPG batch 3 di kelas 2 fase A dengan tema Ayo Belajar Al-Quran, khususnya materi Surah An-Nas. Mohon bimbingan dan sarannya agar kami bisa terus belajar dan memperbaiki diri demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa yang kita cintai ini. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu kepada Allah dengan mengharapkan apa yang kita pelajari hari ini paham dan bertambah ilmu pengetahuan. Oke, siap sempurna untuk berdoa. Kita berdoa membaca surah Al-Fatihah dan membaca doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelumnya kita sebagai warga Indonesia yang baik, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. Jadi semuanya. Indonesia tanah airku,
hari ini? Sehat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang namas hari ini? Siapa yang namas hari ini? Saya. Saya. Terus siapa lagi? Jocelyn. Dada. Oke. Baraka. Ada? Loh, tidak ada. Mereka sakit atau izin? Izin. Ya, mudah-mudahan besok bisa masuk kembali, bergabung kembali untuk belajar bersama kita semuanya. Baik anak-anak, kita baca surah-surah pendek yang sudah menjadi kebiasaan kita sebelum belajar agama. Kita baca bersama surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kalian sama temannya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu lagi surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadhalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, kembalikan dulu mic-nya. Baik anak-anak, semangat belajar. Senang belajar agama? Kalau mas begini ya, nah coba cek semangatnya, tepuk semangat gitu ya. Sekali lagi, tepuk semangat. Ayo kita semangat. Coba kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Coba cek temannya ada nggak? Kalau kau suka hati, panggil Hazik. Hazik. Kalau kau suka hati, panggil Hazik. Hazik. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, panggil Hazik. Hazik. Sudah terbangun semangatnya ya. Baik anak-anak, kita hari ini belajar tentang surah An-Nas. Ada lagunya surah An-Nas supaya lebih mudah untuk nyantol di pikiran kita. Masih ingat lagu anak gembala? Anak gembala. Nadanya anak gembala. Aku adalah anak gembala, seperti itu ya nanti ya. Tiupkan. Ambil tangan boleh.
surah-surah Al-Waqiah yang Al-Quran harus dibaca. Surah Al-Waqiah manusia bukan ayatnya wadahnya. Setiap hari selalu ku baca untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Yang keempat, apa arti kata Anas? Siapa yang tahu? Ya, coba. Manusia, pinter. Nomor 5, apa kandungan utama dari surah Anas? Yang tahu? Ya, coba. Makkah. Oh, itu keenam. Ya. Berarti nomor 5 lewat ya? Belum. Nomor 6, surah Anas diturunkan di kota. Ayo. Makkah. Nama kotanya Makkah karena diturunkan di Makkah, maka disebut Makkiyah. Ya, sebagian sudah bisa, sebagian ada yang belum. Oleh karena itu, Bu Nur akan menerangkan tentang surah An-Nas. Tapi sebelum itu, anak-anak tolong tenang, dibawa dalam bahasa yang aman. Ya. Nah, ini gambar apa anak? Gambar taman. Gimana rasanya kalau di taman? Senang apa enggak? Senang. Ya, senang. Coba ikuti apa yang dikatakan Bu. Kita masuk ke dalam keadaan nyaman dulu. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, anak-anak tolong tutup mata. Semuanya diperhatikan. 1, 2, 3. Tutup mata semua. Coba dibayangkan anak-anak sedang duduk di bangku taman. Di taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah. Di sana berterbangan kupu-kupu hingga berbunga satu ke bunga yang lainnya. Dan anak-anak pun mendengar kicauan burung yang bersautan, angin yang sengilir, udara yang segar. Bisa merasakan amannya, nyamannya, bisa. Dalam hitungan ketiga, silakan dibuka matanya. 1, 2, 3. Gimana rasanya? Senang? Tenang? Ya, kita belajar itu harus tenang, harus merasa nyaman, membaca doa sebelum tidur dan membaca surah An-Nas. Karena surah An-Nas adalah surah perlindungan. Kita bermohon kepada Allah minta perlindungan dari kejahatan makhluknya. Siapa saja kejahatan makhluknya? Bisa dari golongan jin dan manusia. Oleh karena itu, kita biasakan sebelum tidur kita berdoa terlebih dahulu supaya tidur kita nyenyak, menjadi istirahat yang berkah. Bangun-bangun badan kita jadi segar. Minta tolong. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Apa sih tujuan kita belajar surah An-Nas? Bagaimana pentingnya surah An-Nas sehingga kita harus mempelajarinya.
Kita baca bersama tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo Mbak, dipimpin baca bersama. Ayo tegak judulnya, tegak judulnya. Oke. Oke, dibaca bersama, silakan. 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tertil. 2. Menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran. Coba diulangi, dibaca bersama supaya bisa melakukan semuanya. 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tertil. 2. Menunjukkan sikap berani dan percaya diri dalam membaca Al-Quran. 3. Menunjukkan sikap berani Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. menjalankan bersama-sama Rasulullah. An-Nas. Baik anak-anak, kita bahas satu per satu. Oh, jadi pakai kuenya bilang. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam surah An-Nas itu? Anak-anak pernah merasakan takut enggak? Manusia itu, menurut cerita sedikit ya, manusia itu diciptakan Allah dengan sempurna, mempunyai perasaan, termasuk rasa berani dan sebaliknya rasa takut, takut sendiri, takut hilang, takut pergi ke toilet, takut tidur sendirian, ya. Takut sama kecoa, ya takut. Was-was, hati tidak tenang, hati gelisah. Maka dari itu kita rajin-rajin membaca surah An-Nas supaya kita dilindungi dari Allah dari segala rasa ketakutan yang kita alami. Jangan sampai kita mau melakukan sesuatu karena takut, misalnya mau berangkat ke masjid waktu subuh. Waktu subuh itu gelap apa terang? Gelap. Nah, karena takut, nggak percaya diri, jadi nggak berangkat. Akan tetapi kalau anak yang berpasrah kepada Allah, berlindung kepada Allah, menghilangkan rasa takutnya dengan membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik anak-anak, terima kasih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, terima kasih Elvino. Tadi ada bacaan yang kurang bagus ya. Surah ayat keempat tadi, min syarril waswasil khannas. Bacanya yang benar. Ya, panjang pendeknya, hukum tajwidnya. Walaupun sekarang anak-anak tidak baca tajwid, tapi membaca Al-Quran harus dengan ilmu tajwid. Prakteknya yang benar. Baik anak-anak, Bunur mau menerangkan tentang surah An-Nas. Tadi sebagian sudah tahu turun di mana, ada berapa ayat.
Nah, ini loh. Surah An-Nas adalah surah penutup ya, menempati urutan ke-114 di dalam Al-Quran. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berarti manusia. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah karena turun di Makkah. Ini juga umatnya ya. Kita semuanya juga harus meniru perilaku Nabi Muhammad. Kalau kita gelisah, kalau kita takut, kita baca surah An-Nas. Baik anak-anak, pesan-pesan pokok surah An-Nas adalah sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang memerlukan pertolongan dan perlindungan. Benar apa enggak? Kekuatan kita terbatas apa tidak? Tidak. Kita mengalami sakit, kita mengalami takut. Karena itu manusia memang sebagai makhluk yang lemah. Nah, supaya kita bisa melakukan semua tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi ini, kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Yang kedua, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh enggak kita perlindungan kepada yang lainnya? Kita kepada pohon besar, boleh? Tidak. Kita kepada patung atau berhala, boleh enggak? Tidak boleh. Meminta pertolongan hanya kepada Allah, karena satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa adalah Allah, yang memberi, yang mengatur semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Yang ayo selanjutnya, siapa yang mau mengerjakan selanjutnya? Aku terakhir ya, Cid. Terakhir. Ayo langsung aja. Kelompok 2 belakangnya ya bersiap menempelkan ayat selanjutnya, ayat 2. Ayo silakan dimulai dari kiri. Ayat 2 dan ayat 3 kelompok 2. Ayo. Juga. Ayo diambil ayat 2 apa saja bunyinya. Ayo lanjut kiri. Malikin, bunyi ayat kedua apa? Malikin nas. Ayat 2. Oh, belum ditulisin. Ayat 2. Ayo silakan bergantian. Yang sudah gilirannya silakan duduk. Ayo, Malikin nas, ya betul. Ayat 1 sudah betul belum? Qul a'udzu birabbin nas, ya benar. Ayat ketiga. Ayat ketiga bunyinya apa? Ilahin nas, ilahin nas. Ayo Alvino. Ayo Alvino. Lanjut, ilahin nas. Lanjut. Alvino. Kelompoknya siapa saja ini? Ayat keempat kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Alhamdulillah. Coba yang semangat lagi. Setelah ini kita selesai. Coba semangatnya dulu. Tepuk semangat. Ayo kita semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ayo kita Semangat. Coba kalau kau suka hati panggil Zio. Zio. Kalau kau suka hati panggil Zio. Zio. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Zio. Zio. Nah, sudah mulai semua lagi? Oke. Anak-anak, ketika kita mempelajari surah An-Nas tadi, kita menjadi tahu apa isi dari surah An-Nas. Kenapa kita harus beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Coba cek lagi pemahamannya. Tadi sudah, kalau di awal tadi sudah banyak yang bisa baca, bisa jawab maksudnya. Sekarang cek lagi, sudah lengkap semuanya enggak? Tadi ada satu pertanyaan yang terlewat. Nah, sekarang dijawab bersama. Sudah bisa menjawab semuanya apa enggak ini sekarang? Yuk, coba nomor 1. Coba ayo, siapa ini yang bawa mic-nya? Oke, kan sini bawa mic-nya. Ini teman-teman yang menjawab semuanya. Nomor 1, surah An-Nas terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Surah An-Nas berada di urutan keberapa dalam surah Al-Quran? Oke, yang ketiga, surah An-Nas mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada siapa? Yang keempat, apa lagi arti kata An-Nas? Manusia. Yang kelima, apa kandungan utama dari surah An-Nas? Perintah Oh iya, pintar, perintah berlindung kepada Allah. Yang nomor 6, surah An-Nas diturunkan di kota yang mana? Tadi di awal disampaikan kita memohon perlindungan kepada Allah. Maka kita bisa membaca surah An-Nas. Anak-anak, perlu pesan. Tadi kan sudah belajar surah An-Nas, surah perlindungan. Nanti kalau sebelum tidur jangan lupa membaca surah An-Nas. Sebelum berangkat sekolah juga membaca surah An-Nas. Ketika dalam keadaan takut, gelisah atau was-was, jangan lupa membaca surah